Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala afdala rasulihi wa habba khalqihi hadiyan wa qadatan ila sabil sa'adah al-haqiqiyah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah syafi'i khalqillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina tabau sunnatahu wa hudahu amma ba'du. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu wa la nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa gharib wa majid wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhu al-habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sangat kita doakan para alim ulama, khususnya guru kita semuanya yang telah memimpin pembacaan maulid pengelaksanaan Al-Habib Abu Bakar bin Jindan beserta para alim ulama, para asatidz yang lainnya dan keluarga besar Masjid Mercy DKM-nya beserta seluruh anggotanya. Juga tidak lupa pula yang sangat dimuliakan didoakan keluarga besar Mabar dimanapun berada, dari penduduk manapun, dan tidak lupa pula hadirin hadirat rahimakumullah yang ikut hadir di dalam acara memperingati, mengingat dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semuanya terbawa agung. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, merupakan nikmat yang besar tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah bisa mengingat, bisa mempelajari, bisa mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para rasul, yang mana semua makhluk Allah selain manusia dan jin semuanya saling terdepan di dalam mengenal bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sisi fisiknya ingin tahu seperti apa Rasul, kemudian dari sisi akhlaknya ingin tahu seperti apakah akhlaknya Rasul, di mana ini telah dibuktikan di dalam berbagai macam sejarah
tatkala kita buka sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di sana kita melihat bagaimana keinginan makhluk Allah ingin melihat Nabi. Bahkan para ulama membahas cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dikejar-kejar oleh kaum musyrikin ingin dibunuh. Kemudian Nabi keluar dari kota Makkah ingin hijrah ke Madinah. Namun sebelum Nabi langsung pergi ke Madinah, Nabi bersembunyi terlebih dahulu di Gua Zur selama 3 hari. Di masa 3 hari tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dimulai masuk itu gua, melihat dulu isi gua, kemudian melihat keadaan sekelilingnya. Apabila melihat ada lubang, spontan ditutupin oleh batu, tutupin. Kenapa? Karena kebiasaan kalau ada lubang di dalam gua itu adalah tempatnya hewan-hewan yang beracun, kalajengking, ular dan semangsanya. Setelah beres ditutup semuanya, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam istirahat. Tatkala itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menawarkan pahanya untuk jadi tempat tidurnya. Dan tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Nabi tidur, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kaget melihat di depannya ada lubang yang gak ketutup. Lubang gak ketutup. Takut, takut ada hewan yang beracun keluar. Ini bahaya. Spontan langsung menggeserkan, mengeluarkan kakinya dan ditutupi oleh kakinya lubang tersebut. Ternyata benar. Setelah ditutupin oleh kakinya, gak lama kemudian kerasa ada yang menyengat di kakinya. Ada yang menyengat di kakinya. Ternyata kalajengking menyengat kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Respon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala tatkala itu, tatkala di sana gak berani menggerakkan kakinya sedikit pun. Kenapa? Takut Nabi bangun lagi istirahat. Menahan rasa sakitnya sampai bercucuran keringat. Meneteslah keringat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di wajah Nabi sehingga Nabi bangun. Tatkala Nabi bangun, Nabi bertanya, "Malaka ya Abu Bakar? Kenapa kamu wahai Abu Bakar?" Tatkala ditanya baru menjawab, "Tadi itu kan di depan ini ada apa? Ada lubang saya tutupi dengan kaki saya. Ternyata disengat." "Mana ya Abu Bakar?" Dilihat kakinya, kemudian diusap sama diludahin, diusap kakinya, spontan sembuh tatkala itu pula. Sama para ulama dipertanyakan, kok berani-beraninya itu hewan sampai mengusik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang tatkala itu Nabi sedang istirahat di rumahnya. Kok berani kayak gitu itu hewan? Hewan mana yang berani kepada Rasul seperti ini? Serigala saja di dalam riwayat yang sering saya ceritakan berhadapan dengan Nabi tunduk. Seberapa buas hewan pun tatkala berhadapan dengan Nabi itu hewan buas menjadi tunduk. Kok itu berani banget? Itu kalajengking sampai menyengat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tatkala itu Nabi lagi istirahat. Tatkala dilihat ternyata yang mendorong itu kalajengking menyengat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan karena ingin mendolimi dan mengganggu bukan. Bukan karena ingin musik. Kenapa? Karena penasaran ingin melihat Nabi. Ingin lihat Nabi itu kesempatan. Ingin lihat Nabi malah ditutupi pakai kaki. Jadi yang mendorong ini kalajengking bukan karena ingin mendolimi, tapi ingin melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan, tumbuhan semuanya ingin melihat Nabi. Semuanya ingin bersentuhan dengan Nabi. Kenapa? Mereka merasakan tatkala bersentuhan dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi, maka berubahlah kehidupan mereka. Ini yang diisyaratkan lewat Al-Quran ayat tadi, surat Al-Anfal ayat ke-33, wa ma kana Allahu
Kata Allah tidak mungkin akan menyiksa siapapun posisinya Nabi ada di antara mereka. Allah tidak akan menyiksa siapapun posisinya kalau Nabi ada di antara mereka. Ini bukan hanya tidak menyiksa, melainkan anugerah yang lainnya. Kalau berdekatan dengan Nabi, maka anugerahnya luar biasa. Kenapa kata-katanya wa anta fihim? Ini berbicara tentang bagaimana jasad Nabi, bagaimana fisik Nabi. Wa anta fihim. Yang namanya Nabi, semuanya jasad Nabi itu merupakan keagungan, diagungkan oleh Allah, merupakan tempat keselamatan. Jasad Nabi sendiri mulia. Berbicara tentang Nabi yang mulia bukan hanya masalah ajarannya, tapi jasadnya mulia. Berdasarkan ayat tadi, wa anta, bahasanya wa anta, kamu mulia. Berbicara tentang Nabi, beda dengan selain Nabi. Seperti kita manusia, ini jasad kita biasa saja. Jasad kita biasa saja, gak ada nilainya. Ada nilainya itu kalau seandainya ada akhlak, ada sesuatu yang lain, ada sifat. Jasad kita menjadi mulia karena ada sifat yang mulia. Kalau gak ada sifat yang mulia, hina. Makanya orang kafir kalau meninggal, apalagi kafir harbi, enggak wajib dimandikan, enggak wajib dikain kafani, apalagi sholat haram, enggak wajib dikuburkan. Oh, ini lebih parah ketimbang bangkai yang lain, ketimbang bangkai hewan. Ini bangkai kafir, kafirnya kafir harbi yang memerangi kita, nggak wajib dimandiin gitu kan. Kalau posisi sama kita, ini kafir yang memerangi kita seperti di medan perang sebangsanya. Ini kan menjadi gambaran bahwa jasad ini nggak berharga. Yang menjadikan berharga karena ada sifat sesuatu yang lain. Kita menjadi mulia jasad kita tatkala meninggal, kemudian dimandikan, dikain kafani, disolati dan dikuburkan. Kenapa? Ada iman, ada Islam. Kalau gak ada iman, gak ada Islam. Di samping itu, keagungan badan kita kan beda-beda. Sekarang posisinya kalau kita tidak memiliki keunggulan, dari sisi yang lain siapa yang menghormati kita? Kira-kira siapa yang menghormati presiden dulu sebelum jadi presiden? Ada yang menghormati satu desa, semuanya menghormatinya. Demi Allah, tidak ada. Dihormati setelah mendapat sesuatu yang lain, sifat pangkat kepresidenan. Sebelum dapat pangkat kepresidenan biasa saja, jasadnya gak bernilai. Beda dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jasadnya bernilai. Wa anta kamu, jasadnya bernilai. Kalau berbicara tentang wa anta, maka berarti membicarakan segala-galanya. Kamu wahai Muhammad, kamu itu agung. Kata-kata kamu, mau setelah jadi Rasul, kan kamu juga masuk. Mau sebelum jadi Rasul, kamu juga masuk. Bahasanya kan, mau tatkala usia muda, kamu juga. Mau tatkala usia baik. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, diajarkan gimana ada acara mengagungkan kelahiran Nabi. Kenapa? Umumnya orang karena melihat kebiasaan sekelilingnya mendapatkan keagungan dan diagungkan oleh orang lainnya itu kalau dapat pangkat. Setelah dapat pangkat, setelah dapat sesuatu yang lain. Kalau belum dapat pangkat, ya biasa saja. Gak dimuliakan, gak mulia. Berbeda dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keagungan Nabi jasadnya sendiri sudah agung. Kalau berbicara jasadnya, berarti waktu lahirnya juga Nabi sudah agung. Dibuka oleh para ulama, kelahiran Nabi masih bayi, belum jadi Rasul. Nabi sudah baik, masih baik. Ini kok kita agungkan supaya kita tahu bahwa jasadnya Nabi itu agung. Wa anta bihi.
Ini semuanya paham kepada nilai ini. Makanya ingin berdekatan dengan Nabi, bersentuhan jasad itu karena nilai Nabi. Jasadnya itu beda. Bukan hanya berbicara sifatnya, jasadnya luar biasa. Gak heran tatkala perang Badar, kemudian setelah Nabi khutbah, tatkala itu posisi para sahabat cuma 300 berapa belas sahabat, sedikit, gak sampai 400, dibariskan oleh Nabi. Tatkala dibariskan oleh Nabi khutbah terlebih dahulu. Setelah Nabi khutbah, kemudian Nabi menyuruh sahabatnya meluruskan barisannya sambil bawa kayu. Meluruskan barisannya. Ada satu sahabat yang bernama Sawad. Sahabat Sawad tatkala itu barisannya nggak lurus dengan pinggirnya terlalu ke depan. Tatkala barisannya terlalu ke depan, sama Nabi dipundurin pakai kayu. Kena perutnya, kulitnya mundur. Tatkala kena perutnya langsung spontan, ya Rasulullah, bukankah Paduka diutus oleh Allah dengan kebenaran dan keadilan? Ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Pakai kayu, menyakitiku kan aku lihat. Bukankah Allah mengutus Paduka dengan kebenaran dan keadilan? Paduka telah menyakitiku. Ingin dibalas lagi saya? Ingin minta balasan? Adil dong, harus adil. Ini Paduka pakai kayu saya, gitu kan? Kena perut saya. Tatkala itu Nabi melihat sikapnya seperti ini di tengah medan perang. Bayangkan, di tengah medan perang, mau perang. Ini mau perang, musuh sudah di hadapan. Kalau kita mah, aduh, ini ngali kuas kita kehul gitu kan, atau keheula tuh. Tapi sikap Nabi mempraktekkan keadilan. Tak itu Nabi langsung mengangkat bajunya ke atas, kemudian udah dibuka bagian perut sesuai dengan perut yang tadi disentuh. Kata Nabi, silakan balas saya, kata Nabi. Silakan balas saya. Itu sahabat spontan langsung memeluk Rasulullah SAW dan menyium perutnya. Menyium perut Nabi, disium. Setelah dicium perut Nabi kaget. Ya semua, apa yang mendorongmu melakukan hal seperti ini? Bisa-bisanya di tengah medan perang, bentar lagi mau perang, tunggu di hadapan, kamu melakukan kayak gini? Jawabannya gimana? Ya Rasulullah, sebagaimana yang Paduka lihat, saya ingin di akhir penghujung hidup saya, kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit Paduka. Kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit Paduka. Subhanallah, ini sahabat sampai menjadikan angan-angan di akhir hidupnya, bukan ingin ketemu si A, bukan ingin ketemu si B, bukan ingin harta A, bukan ingin harta B. Sebelum mati saya mau kaya dulu, bukan. Kan sebelum mati saya harus punya pangkat dulu, harus jadi pejabat dulu. Sebelum saya mati saya harus jadi pembisnis sukses dulu. Sebelum mati saya harus punya rumah gedong dulu. Sebelum mati saya harus punya mobil mewah dulu, bukan demi Allah. Ini sahabat angan-angannya, ya Rasul, saya ingin sebelum saya meninggal kulit saya bisa bersentuhan dengan kulit Paduka. Kok bisa? Ini kan menggambarkan bahwa ternyata jasad Nabi sendiri gak bisa dibandingkan dengan alam dunia seisinya. Jasad Nabi, dohir Nabi, belum berbicara tentang akhlaknya. Dohir Nabi di masa bayinya, di masa kecilnya, lebih berharga dari alam dunia seisi. Gak heran Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, gak heran kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu sampai rela, lebih baik saya yang mati ketimbang cucu saya, lebih baik saya mati ketimbang keponakan saya.
Ditawarin, saya kasih harta. Demi Allah, gak akan saya kasihkan. Kenapa? Karena Muhammad gak bisa dibandingkan dengan anak sealam dunia, gak bisa. Dengan anak manapun Muhammad gak bisa dibandingkan. Subhanallah. Ini Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu paham seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk Allah, manusia yang paham, sampai ingin bersentuhan dengan Nabi, paham nilai jasad Nabi. Nilai jasad Nabi luar biasa. Kalau bersentuhan dengan jasad Nabi, wah sudah hidup. Bagaimana? Bebatuan benda mati. Di dalam riwayat hadis sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis ini bercerita tentang keunggulan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari beliau berkata, demi Allah saya mah gak pernah menjelek-jelekan Sayyidina Utsman bin Affan, gak pernah berpikiran jelek tentang Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah kejadian yang saya lihat, penasaran lihatnya, emang kejadian gimana? Saya menunggu posisinya Nabi lagi sendiri. Saya ingin berduaan dengan Nabi lah, gitu kan. Akhirnya saya diberikan kesempatan tatkala itu melihat ada keadaan Nabi lagi sendiri. Tatkala Nabi duduk sendiri, saya langsung mendatangi Nabi. Saya melihat di hadapan Nabi ada 7 batu hasok yang kecil, kerikil. 7 batu kecil di hadapannya. Kemudian saya duduk. Setelah saya duduk, gak lama kemudian datang Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala datang, duduk di kanan Nabi, di sudut di kanan Nabi. Gak lama kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian duduk di kanannya Sayyidina Bakar di sebelah sini. Gak lama kemudian datang lagi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan duduk di sebelah kanannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ke pinggir ke kanan. Setelah duduk, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam posisinya berempat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi mengambil 7 batu yang kecil tersebut. Udah diambil, disimpan di telapak tangannya. Tatkala simpan telapak tangannya, karena saya berkata kembali demi Allah, itu batu menjadi bersuara membaca tasbih kepada Allah. Itu batu yang tadinya benda mati menjadi hidup tatkala bersentuhan dengan Nabi. Menjadi hidup. Ini yang disyaratkan di dalam doa akhir ta'lim. Amraitu kafan sabbahat fihal hasa wa arwatil jaisha bimain hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dzurriyyati wa batini wa dhahiri. Amraitu kafan sabbahat fihal hasa. Saya sentuhkan tangan saya ini ke telapak sentuhkan telapak tangan yang telah bertasbih hasok, batu-batu kecil di telapak tangannya. 7 batu tersebut benda mati, setelah bersentuhan dengan Nabi hidup, disimpan lagi, mati lagi. Kemudian kemudian diambil lagi sama Nabi itu 7 batu dan menyuruh Sayyidina Bakar As-Siddiq untuk membuka tangannya, dikasihkan kepada Sayyidina Bakar As-Siddiq, dikasihkan, disimpan di telapak tangannya. Spontan batu tersebut tasbih lagi, bertasbih lagi, kedengar suaranya bertasbih. Setelah bertasbih disimpan, gak ngomong lagi, gak ada suara lagi. Diambil lagi sama Nabi, udah diambil lagi sama Nabi, dikasihkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Di telapak tangannya bertasbih. Setelah disimpan, diam lagi. Diambil lagi sama Nabi, kemudian dikasihkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dikasihkan kepada Utsman bin Affan, disimpan lagi, diam lagi. Subhanallah. Ini pertanyaan saya yang perlu kita ambil contoh manfaat daripada peristiwa itu. Batu yang tadinya benda mati bisa menjadi hidup dengan sebab bersentuhan dengan Nabi. Pertanyaan kita, persoalan kita yang selama ini hidup secara zahir. Secara zahir kita hidup, bisa berjalan, melihat, bernapas. Namun belum tentu secara batin kita hidup.
Berapa banyak di antara kita putus asa sudah ada di dalam hatinya? Berapa kali coba kita berputus asa di dalam menghadapi kehidupan kita, sehingga kita lebih memilih mati ketimbang hidup? Bukankah itu ada suatu gambaran meskipun kita hidup sebenarnya hakikatnya kita mati? Kemudian berapa banyak di antara kita yang serasa rumah tangganya sudah mati, gak ada kehidupan lagi di rumahnya, di dalam rumah tangganya tidak terdapat kehidupan lagi. Tatkala setiap kali pulang ke rumahnya seakan-akan pulang ke kuburan, mendapati rumahnya sepi padahal orangnya ada, suara terdengar, tapi hati tetap aja merasa sepi. Gak betah di rumah, anak kita gak betah di rumah, diri kita sendiri gak betah di rumah. Kemudian kita yang punya pekerjaan, terkadang kita sendiri gak betah dengan pekerjaan kita. Serasa hampa hati kita, serasa mati diri kita. Coba kalau seandainya diri kita bersentuhan dengan Nabi, diri kita disentuh oleh Nabi, batu saja yang tadinya batu pribadinya gak bisa ngomong, gak hidup, benda mati, disentuh oleh Nabi menjadi hidup. Apalagi kehidupan kita, rumah tangga kita, apalagi bisnis kita, apalagi hati kita, kalau seandainya disentuh oleh Nabi sebentar lagi. Kita semuanya hadir acara maulid kan menempelkan, memaulidkan itu menempelkan diri kita kepada Nabi. Maulid itu menempelkan diri kita kepada Nabi. Kita berharap kepada Allah, tatkala kita mau menempelkan diri kita kepada Nabi, menjadi hidup diri kita. Hati kita yang sudah mati sekarang, mati, udah mati rasa hati kita, udah mati rasa. Dikasih zikir gak kerasa manis sama sekali, terasanya pahit. Dikasih tasbih terasa pahit, dikasih tahlil terasa pahit, mati rasa diri kita. Disuruh ngaji, hadir di majelis taklim terasa pahit, udah mati rasa kita. Dikasih sholat terasa pahit, bukankah itu alamat tanda kita sedang mati rasa? Di mana Allah menjelaskan bahwa syariat Allah semuanya adalah nikmat, melahirkan ketenangan, tapi kenapa tatkala kita mengerjakan itu malahan kita resah, gundah, merasa pahit? Ini adalah tanda bahwa kita sudah mati rasa. Kalau kita sudah mati rasa, jangan sampai kita biarkan hati kita terus mati. Kenapa? Takutnya karatan. Kalau gak dibersihkan karatan, kalau udah karatan, Allah mengisyaratkan dalam surat Wailul Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, summa innahum lasalul jahim. Dalam surat Wailul Mutaffifin, barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kata Allah, karatan buah hatinya dengan sebab perbuatannya. Kalau innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun, udah karatan, dihijab dari Tuhannya, dihijab dari Tuhannya, udah karatan, sehingga tatkala sholat pun hatinya gak merasa menghadap kepada Tuhannya. Tatkala zikir pun hatinya merasa yang disebutkan bukan Tuhannya. Seakan-akan tatkala sholat seperti biasa, sholat hanya berdiri di tempatnya, hanya mengarah ke kiblat doang, namun tidak ada perasaan di dalam hatinya menghadap kepada Allah. Bukankah itu yang namanya dihijab? Dihijab diri kita dari Allah, udah mati rasa kita. Berdiri sholat kepada Allah, hanya dalam segi bentuk saja kita berdiri di tempat kita, menghadap ke kiblat saja, namun hatinya terhijab dari Allah. Ketahuilah, hatinya sudah mati rasa. Rana ala qulubihim, karatan hatinya, karatan mati rasa. Kalau dibiarkan, summa innahum lasalul jahim wal yadad. Kemudian kalau hatinya dibiarkan seperti itu,
Summa innahum lasalul jahim. Ada apa? Kalau hatinya terus dibiarkan mati rasa, takutnya penghujungnya adalah api neraka. Hatinya terus dibiarkan mati rasa, penghujungnya adalah api neraka. Hati kita terus kita biarkan hati kita. Tatkala mau mengaji pahit mundur kita, mau sholat pahit ditinggalkan oleh kita sholatnya, mau zikir pahit ditinggalkan oleh kita zikirnya. Kita mundur, membiarkan diri kita terus setiap harinya mati rasa, gak diobati. Hati-hati. Kalau gak diobati, penghujungnya neraka, kata Allah. Summa innahu lasalul jahim. Bukankah ini adalah bukti kita ini sedang mati rasa? Sudah mati rasa kita ini sekarang. Udah mati rasa, merasakan apapun, merasakan ibadah, ketaatan, terasa pahit. Kalau berbicara kemaksiatan selalu terasa manis. Berbicara kemaksiatan manis, bibir spontan menjadi manis seakan-akan ada madu di bibirnya. Terus mengutarakan ucapan kemaksiatan, terus mengutarakan ucapan yang mengundang sekarang azab dari Allah, mengundang kemurkaan dari Allah, tapi giliran bibirnya diajak untuk berzikir kepada Allah spontan menjadi terkunci. Seakan-akan di bibirnya ini ada sesuatu yang membuat pahit, baru sebentar sudah berhenti, gak kuat. Telinganya, kalau seandainya berbicara telinga mendengarkan kemaksiatan, seakan-akan ada penghibur pada telinganya. Enak, yang tadinya gak fokus, spontan menjadi fokus telinganya. Kemudian jarak sejauh apapun masih terdengar oleh telinganya. Tapi berbicara tatkala berbicara tentang syariat Allah, tatkala berbicara Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan yang dekat juga menjadi jauh. Telinganya gak bisa mendengar. Padahal suara Allah, nama Allah, panggilan dari Allah dekat dengan dirinya, tapi telinganya gak mendengarnya. Padahal nama Nabi berada, panggilan nama Nabi berada di pinggirnya, namun telinganya gak mendengarnya. Subhanallah. Kemudian matanya berbicara kemaksiatan, sejauh apapun matanya masih bisa lihat. Oh, matanya sangat jeli dengan sesuatu yang mengundang murka Allah. Jeli sekali dengan kemaksiatan, selalu aja menoleh kepada kemaksiatan matanya. Ingin tahu aja kepada kemaksiatan matanya. Jeli, min pun menjadi hilang. Min pun menjadi hilang. Tapi kalau berbicara tentang syariat Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matanya seakan-akan menjadi buta tatkala itu pula. Yang dekat pula gak kelihatan. Seakan-akan gak ada tulisan apapun, seakan-akan gak ada gambar apapun, seakan-akan tidak ada acara apapun. Melihat acara-acara yang mengagungkan Nabi, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, matanya menjadi buta. Seakan-akan saya gak melihat apapun, tapi melihat gambar, melihat pengumuman acara kemaksiatan dimanapun, matanya bisa melihat. Matanya bisa menjangkaunya. Kalau matanya tidak bisa melihat langsung, spontan membuka HP, dan matanya melihat lewat HP, matanya menjadi jeli, menjadi kuat terdorong. Namun tatkala berbicara tentang Allah dan Rasulnya, kok tiba-tiba matanya mendadak buta. Matanya mendadak buta. Berbicara kebaikan, ketaatan, matanya mendadak buta. Berbicara tentang kemaksiatan, matanya mendadak kelihatan. Subhanallah, bukankah ini adalah bukti kita sudah mati rasa? Diri kita ini sudah mati rasa. Jangan sampai dibiarkan mati rasa ini berlarut-larut. Kenapa? Penghujungnya neraka. Hadir di acara maulid seperti ini, kita meminta kepada Nabi, kita meminta kepada Allah agar kita bersentuhan dengan Nabi, bersentuhan rohani kita dengan Nabi. Mata kita
melihat keagungan Nabi. Kita di acara seperti ini yang kita lihat adalah acaranya. Namun kalau kita telusuri dalamnya, sebenarnya kita ingin melihat Nabi. Karena kita datang dari rumah karena tujuannya Nabi. Yang ingin saya lihat adalah Nabi. Kalau keadaan Nabi di sana, bukan berbicara tentang Nabi, saya gak akan hadir. Kalau bukan syariat Nabi yang diutarakan di sana, saya gak akan hadir. Saya hadir itu karena ada Nabi di sana. Judulnya juga mengagungkan kelahiran Nabi. Ada Nabi. Yang ingin saya lihat hakikatnya adalah Nabi. Yang ingin saya dengar adalah Nabi. Yang ingin saya utarakan adalah Nabi. Kemudian yang ingin saya bersentuhan tangan, bersentuhan badan adalah dengan Nabi. Kita mengharap seperti itu. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita, sebagaimana Allah berikan anugerah kepada itu batu yang tadinya mati menjadi hidup. Kemudian semoga Allah menghidupkan kembali hati kita yang sudah mati. Allah menghidupkan kembali kehidupan kita yang tadinya sudah mati. Allah menghidupkan kembali rumah tangga kita yang tadinya sudah mati. Allah menghidupkan kembali kasih kita, pekerjaan kita yang tadinya sudah mati. Allah menghidupkan akhlak kita yang tadinya sudah mati. Allah menghidupkan apapun yang berkaitan dengan kita yang tadinya sudah mati. Setelah Allah hidupkan, Allah abadikan kehidupan kita. Di alam dunia kita terasa hidup, di alam kubur terasa hidup karena tidak mendapatkan siksaan. Keluar dari alam kubur masuk alam mahsyar, kata orang lain terasa mati, rasa mendapatkan siksaan dari Allah. Kita, keluarga kita, orang yang berkaitan dengan kita, orang yang kita cintai, yang mencintai kita, yang bela kepada kita, semoga diberikan kehidupan oleh Allah. Di alam mahsyar diberikan ketenangan oleh Allah, serasa seperti orang yang biasa hidup. Kemudian di alam mizan, di alam hisab, kemudian di alam sirat dihidupkan oleh Allah, masuk surga Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, diabadikan oleh Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Bi izinillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan meneruskan pengajian ini Quran Al-Fakir Ma'alimuna Ma'alim Taufik Al-Jabari dari Jember. Beliau adalah guru Al-Fakir. Ma'alim Taufik adalah guru Al-Fakir. Al-Fakir Tadkanul Hadis dari beliau. Dan beliau yang memimpin Al-Fakir, yang mengasuh secara khusus pemimpin. Di luar pengajian Al-Fakir sering diajar sama Ma'alim Taufik. Ma'alim Taufik adalah guru Al-Fakir. Luar biasa, Masya Allah ilmunya. Tapi diajarkan oleh Ma'alim Taufik. Insya Allah yang meneruskan ini adalah Ma'alim Taufik, karena Al-Fakir masih ada acara lagi di Raja Kalau, kemudian ke Banjaran. Ya, kita doanya dari semuanya, semoga ya Al-Fakir beserta yang lainnya dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.